wabarakatuh. Saya Mevi Teratikasari SPD sebagai guru PKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pembagian Kekuasaan Indonesia. Yuk kita mulai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa itu pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan adalah pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bisa kita simpulkan bahwa pembagian kekuasaan adalah pembagian kewenangan, pembagian tugas, dan pembagian sistem di dalam satu pemerintahan. Pembagian kekuasaan terdiri atas dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas 6. Yang pertama, konstitutif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, eksekutif oleh Presiden. Yang ketiga, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yudikatif oleh MA dan MK. Eksaminatif oleh BPK. Dan moneter oleh BI atau Bank Indonesia. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Misalkan, provinsi, kabupaten, dan kota. Di setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah masing-masing, begitupun kabupaten, begitupun kota. Lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kedua ada BNN atau Badan Narkotika Nasional. Yang ketiga ada BIN, Badan Intelijen Negara. Yang keempat ada BPN, Badan Pertahanan Nasional, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, nilai sila pertama atau nilai religius. Yang pertama, mengakui adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menentang ateisme, dan yang ketiga, memfasilitasi bagi tumbuh kembang agama. Nilai sila kedua atau kemanusiaan. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan yang memprihatinkan. Nilai sila ketiga atau persatuan. Yang pertama, menghilangkan penonjolan SARA. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memupuk semangat nasionalisme. Nilai sila keempat atau kerakyatan. Yang pertama, sebagai hakikat demokrasi. Yang kedua, kebijakan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang ketiga, permusyawaratan rakyat sebagai ciri khas demokrasi Indonesia. Dan yang terakhir, nilai sila kelima atau keadilan. Yang pertama, memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah supaya warga bisa bekerja sesuai bidangnya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.